Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat-sahabat Zaid bin Sabit Waris Center yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali pada program 40 Motivasi Waris Islam, episode ke-40 atau episode terakhir. Dalam episode kali ini akan dijelaskan beberapa istilah-istilah yang mungkin asing tentu bagi orang-orang yang belum mempelajarinya. Namun istilah ini istilah-istilah yang termasuk penting dan pokok dalam ilmu faraid. Dalam kitab ini disinggung beberapa istilah, diantaranya istilah ashabul furud, asobah, kalala, hajab, masalah mustarakah. Ya, kita akan jelaskan satu persatu. Pertama adalah ashabul furud. Apa itu ashabul furud? Ashab artinya pemilik, furud artinya pecahan atau bagian. Ya, yaitu ada pecahan setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Itulah pecahan-pecahan atau bagian-bagian yang sudah Allah Ta'ala tetapkan dalam Al-Quran. Ya. Nah, dalam Al-Quran dan hadis disebutkan orang-orang yang berhak mendapatkan warisan dan disebutkan juga besarannya. Misalkan di Al-Quran disebutkan istri mendapatkan 1/8 jika almarhum suaminya meninggalkan keturunan. Jika tidak meninggalkan keturunan maka istri mendapatkan 1/4. Suami mendapatkan setengah dari harta istri yang ditinggalkan, ya, jika istri tidak meninggalkan keturunan. Ya. Jika almarhum meninggalkan hanya satu orang anak perempuan, maka dia mendapatkan setengah. Dan begitu seterusnya, ya, secara terperinci disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ada ahli waris yang ditetapkan berapa besaran bagiannya. Maka itu disebut dengan ashabul furud. Ada pula ahli waris yang ditetapkan sebagai ahli waris, namun tidak sebutkan berapa besaran bagiannya. Ya, nah ini disebut dengan asobah. Contohnya anak laki-laki. Ya, anak laki-laki ditetapkan sebagai waris dalam Al-Quran, namun tidak disebutkan berapa besaran bagiannya. Ya. Begitu juga dengan ayah jika tidak ada anak keturunan. Ya, ayah menjadi ahli waris yang sah, namun tidak ditetapkan berapa besarannya. Itu disebut dengan asobah. Nah, karena tidak ditetapkan besarannya, maka dalam pembagian warisan, maka yang diberikan lebih dahulu adalah ashabul furud. Nanti sisanya baru untuk asobah. Maka asobah itu bisa mendapatkan banyak, ya, bisa mendapatkan sedikit, ya, karena mendapatkan sisa. Bisa mendapatkan semua kalau nggak ada waris lain dia. Ya. Nah, tapi bisa juga nggak dapat atau kehabisan. Ya, itu bisa terjadi. Ya. Nah, ini kasusnya namanya masalah mustarokah. Ya. Masalah mustarokah. Jadi ahli warisnya adalah seorang suami, kemudian ibu, kemudian 2 orang saudara seibu, ya, dan saudara kandung. Nah, di sini suami mendapatkan setengah karena almarhum tidak meninggalkan anak. Ibu mendapatkan 1/6 karena ada saudara lebih dari 2 atau lebih. Nah, saudara seibu karena jumlahnya 2 mendapatkan 1/3. Nah, berarti kan habis tuh setengah, 1/6, 1/3. Nah, saudara kandung laki-laki nggak dapat apa-apa, habis, habis mereka karena asobah. Tapi mereka protes, bukankah kami seibu dengan mereka? Memang mereka kami beda ayah, tapi mereka kami satu ibu, ya kan? Gitu. Jadi kalaupun ayah kami beda, kami satu ibu dengan saudara seibu. Hubungan saya dengan almarhum satu ayah satu ibu. Sementara mereka hubungan dengan almarhum satu ibu. Artinya apa? Kami dengan mereka satu ibu tapi lain ayah. Ya. Kenapa kami nggak dapat? Mereka dapat. Akhirnya Umar bin Khattab mendengarkan argumentasi tadi membenarkan. Nah, akhirnya saudara sekandung tadi disamakan dengan saudara seibu. Sehingga mereka mendapatkan 1/3 dibagi bersama-sama. Maka disebut dengan mustarokah. Nah, ya detailnya tentu ya perlu penjelasan dalam bab khusus ya. Ya, itu istilah masalah mustarokah. Nah, kemudian istilah berikutnya adalah kalalah. Kalalah itu artinya
seorang meninggal dunia namun tidak meninggalkan keturunan, anak, cucu dan seterusnya, dan juga tidak meninggalkan ayah, artinya nggak ada ayah. Jadi ketika dia meninggal, ya nggak ada ayah, nggak ada anak keturunan. Yang ada siapa? Saudara sekandung dan saudara-saudara yang lainnya. Maka disebut dengan kalala. Ya. Kemudian istilah berikutnya hajab. Apa itu hajab? Hajab itu artinya menghalangi. Ya. Menghalangi, hajaba yahjubu, menghalangi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada ahli waris. Dia terhalang oleh ahli waris yang lain. Terhalang oleh ahli waris yang lain. Kenapa terhalang? Karena ada ahli waris yang lain yang lebih dekat. Contohnya kakek. Itu terhalang oleh ayah. Berarti kalau ayah ada, kakek terhalang. Jadi nggak menjadi ahli waris. Nenek, kalau ada ibu, terhalang oleh ibu. Cucu, ya kalau ada anak, terhalang oleh anak. Ya, karena prinsipnya dalam hukum waris adalah yang lebih dekat lebih berhak. Yang lebih dekat lebih berhak. Berarti yang lebih jauh terhalang oleh yang lebih dekat. Nah itulah ya penjelasan singkat tentang beberapa istilah yang ada dalam ilmu faraid. Ya tentu masih ada istilah lain. Ya kita perlu ya, membahasnya secara khusus. Jika Anda ingin, kita bisa mengadakan kajian, pelatihan dan semacamnya. Ya. Selalu hubungi dan ikuti Zaid bin Sabit Waris Center, baik di Facebooknya, di Instagramnya, di YouTube-nya. Jika Anda ada masalah, silakan hubungi kami, ya, baik di media-media sosial tadi, ya, atau tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di video YouTube ini, atau bisa juga menghubungi, ya, di nomor berikut. Insya Allah kami siap membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, dan kami juga siap ya, membantu menyelesaikan pembagian warisan ya, yang sedang Anda hadapi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa senantiasa berada di jalannya, mendapatkan keridhaannya, sehingga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari harta warisan yang kita dapat. Demikian, sampai ketemu lagi pada program-program yang lain yang disajikan oleh Zaid bin Sabit Waris Center, baik dalam video-video YouTube-nya ataupun program-program lainnya. Demikian, sampai ketemu kembali. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.